Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sobat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita berziarah ke makamnya Sunan Bungkul di bilangan kota Surabaya, pusat kota Surabaya. Kita mereview sambil berziarah di makamnya Sunan Bungkul. Kita mempelajari sedikit mengenai sejarah beliau, menambah wawasan pengetahuan mengenai sejarah para wali di bumi tanah Jawa, khususnya ini di Surabaya. Kita melihat-lihat makamnya Sunan Bungkul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bungkul atau Ki Ageng Bungkul bernama asli Empu Supo. Empu Supo ini adalah seorang empu pandai besi di kerajaan Mojopahit. Beliau masih keturunan dari Empu Gandring, dan beliau diangkat menjadi pejabat pembuat pusaka kerajaan Mojopahit yang tingkatannya setingkat menteri. Suatu ketika Raja Majapahit hendak memondokkan anaknya, yakni Pangeran Kusumawardhani, yang bersikeras masuk Islam dan hendak belajar agama di Tuban. Meski ditentang oleh keluarga kerajaan, Pangeran Kusumawardhani ini bersikeras berguru pada Syekh Abdul Azhari atau dikenal dengan Sunan Bejagung Lor. Beliau adalah adik kandung dari Ibrahim Asmoro Kondi, yakni yang dikenal dengan ayahanda dari Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Jadi Pangeran Kusumawardhani ini berguru pada pamannya Sunan Ampel. Ki Supo disuruh oleh Prabu Brawijaya dari kerajaan Majapahit untuk mengantar sang pangeran ke Tuban. Sampai di sana bukan hanya pangeran yang belajar agama Islam, tapi Ki Supo pun tertarik untuk menjadi mu'alaf, masuk Islam, kemudian berganti nama menjadi Syekh Mahmudin. Setelah menyelesaikan belajar agama Islam, sang pangeran tidak mau kembali ke Mojopahit. Beliau menetap di Tuban, mendirikan padepokan sendiri, mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di Tuban, dan dikenal sebagai Sunan Bejagung Kidul. Adapun Ki Supo atau Syekh Mahmudin pulang ke Surabaya. Beliau menetap di Bungkul. Bungkul waktu itu adalah pusat pemerintahan Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam di situ dan dikenal dengan sebutan Sunan Bungkul. Suatu ketika Sunan Bungkul hendak menikahkan putrinya yang bernama Dewi Wardah dan mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa mengambil buah delima maka dijadikan menantunya. Tidak ada yang bisa, tidak satupun pemuda yang bisa. Saat itu lewat Raden Paku Muhammad Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri, beliaulah yang bisa mengambil buah delima tersebut dan memenangkan sayembara dan hendak dinikahkan dengan putrinya Sunan Bungkul tersebut yang bernama Dewi Wardah. Padahal saat itu Sunan Giri sudah digadang-gadang hendak dinikahkan dengan putrinya Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Maka Sunan Giri mengadu pada Sunan Ampel dan Sunan Ampel malah merestui Sunan Giri untuk menikah dengan putrinya Sunan Bungkul. Maka Sunan Giri pun menikahi dua wanita, putrinya Sunan Bungkul yang bernama Dewi Wardah dan putrinya Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Itulah sekelumit cerita mengenai Empu Supo yang menjadi mu'alaf, masuk Islam, berganti nama menjadi Syekh Mahmudin. Kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Bungkul, Ki Ageng Bungkul, menyebarkan agama Islam di Surabaya dan sekitarnya. Dari sejarah yang saya dapat ini,
berarti Sunan Bungkul semasa dengan masanya Sunan Ampel. Mengingat bahwa Sunan Ampel dan Sunan Bungkul sama-sama adalah bapak mertuanya Sunan Giri. Sunan Ampel menyebarkan agama di Ampel Denta lebih besar dan lebih berpengaruh dan lebih menyeluruh dakwah Islamnya. Sementara Sunan Bungkul di wilayah Surabaya dan sekitarnya saja, di daerah Bungkul, tapi sama-sama menyebarkan Islam. Itulah sekelumit cerita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi para sahabat, mohon keridhoannya untuk subscribe. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.